Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan simpatisan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Fajar telah menyingsing, kita boleh menikmati pagi yang cerah, hari yang indah, minggu kerja yang baru di hari Senin 20 Mei 2024. Semua anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan kita percaya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kita boleh diperkenankan hidup sampai saat ini. Kita naikkan syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Dan tanda syukur kita saat ini, mari kita membaca Alkitab serta merenungkannya bersama. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan penuh rasa syukur dan hormat kepadamu, kami menyambut pagi yang cerah, hari yang indah, dan minggu kerja yang baru, yang kami imani semua adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini, sebagai wujud syukur kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya bersama. Bersabdalah buat kami Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu dengan penuh sukacita dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin. Bacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21 sampai 24. Pembacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21 sampai 24. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan harian keluarga di hari ini, berserulah kepada Tuhan maka akan diselamatkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hampir semua orang pasti menginginkan keselamatan. Bagi orang Kristen, keselamatan itu hanya diperoleh di dalam Yesus Kristus. Ialah Yesus Kristus yang menderita, bahkan mati di kayu salib, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Petrus dengan penuh semangat memberitakan karya selamat Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus, sehingga terjadi mujizat-mujizat, penglihatan-penglihatan, dan mimpi sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Yoel pada zaman Perjanjian Lama. Bahwa apa yang telah terjadi dan dilihat oleh orang-orang Yahudi merupakan rangkaian pembuktian bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Karena itu bangsa Yahudi seharusnya bertobat dan percaya kepadanya. Sebab ini adalah penggenapan tentang waktu terakhir dan yang akan datang. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sejak peristiwa ketuangan Roh Kudus yang terjadi di hari Pentakosta orang Yahudi,
pemberitaan Injil terus dilakukan sehingga lahirlah gereja-gereja. Perjalanan gereja hingga sekarang ini tidak pernah terlepas dari tantangan dan godaan. Namun Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja tetap membimbing dan menyertai dalam pekerjaan Roh Kudus. Gereja harus menyadari bahwa karunia Roh Kudus dapat dianugerahkan bagi siapapun yang ia kehendaki. Rasul Petrus menyatakan bahwa siapapun yang berseru kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus akan diselamatkan. Ini menunjukkan bahwa keselamatan hanya ada dalam iman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita berseru kepada Tuhan Allah, kita harus menyadari bahwa Dia adalah Tuhan Allah yang memiliki kuasa dan otoritas menyelamatkan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sangat penting bagi kita keluarga Kristen untuk memahami bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri melalui usaha dan prestasi pribadi. Firman hari ini menekankan bahwa keselamatan tidak dibatasi dengan latar belakang sosial, suku, budaya, dan ras, melainkan kasih dan rahmat Tuhan Allah terbuka bagi semua orang. Sebagai keluarga Kristen, marilah kita terus datang dan berseru kepadanya dalam segala keadaan. Tetapi tentu tidak hanya berdoa saja, melainkan kita juga harus membaca firman-Nya dan melakukannya. Karena ada ayat Alkitab yang berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, bimbinglah kami untuk selalu datang berseru kepadamu, belajar firman-Mu, dan melakukan kehendak-Mu, serta berikan keberanian untuk menyampaikan karya selamat-Mu melalui Yesus Kristus kepada banyak orang. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di hari ini dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.